Shalom saudara sekalian, hari ini Selasa 2 Juni 2026. Bacaan kita dalam minggu ini adalah Yohanes pasal 7, ayat-ayat yang panjang. Saudara, dalam mencoba mengerti firman Tuhan yang ditulis 2000 tahun yang lalu, kita harus mengerti konteks bacaannya. Bila membayangkan Alkitab yang ditulis dalam rentang 1500 tahun, dari 1400 sebelum Masehi sampai 100 Masehi, saudara ya, dari zaman Musa sampai Rasul Yohanes di Pulau Patmos, saudara, itu panjang sekali. Jadi untuk mengerti dan mendapatkan keindahan penulisan dari semua kitab, maka kita harus mengerti konteks historisnya, konteks budayanya seperti apa, dan penulis itu dituntun demikian waktu menuliskannya. Nah, saat kita masuk dalam Yohanes pasal 7, saudara ya, beberapa minggu lalu sebelumnya kita merenungkan pasal 6 yang berbicara tentang Yesus adalah roti hidup. Semua itu disampaikan Yesus setelah dia memberi 5.000 orang laki-laki makan mujizat itu. Dan Yesus menegaskan dialah roti hidup, itu puncaknya. Nah, sekarang kita masuk dalam Yohanes pasal 7 di mana Yesus menyampaikan dia adalah air hidup. Konteksnya adalah dalam suasana hari raya Pondok Daun. Saudara, hari raya Pondok Daun dalam bahasa Ibrani, saudara ya, Sukkot atau perayaan tabernakel adalah perayaan pengucapan syukur atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari antara bulan September dan Oktober. Nah, tepatnya hari raya ini sudah dilaksanakan pada 15 Tisri, tanggalan Yahudi, saudara ya. Perayaan ini disebut sebagai Sukkot dalam bahasa Ibraninya karena aspek utama dari festival ini adalah sebuah pondok atau dalam bahasa Ibraninya Sukkah. Nah, perayaan ini adalah salah satu dari 3 hari raya ziarah bagi orang Yahudi selain Shavuot yang minggu lalu kita rayakan. Dalam konteks iman kita adalah Pentakosta. Dan satu lagi adalah Pesak yang bagi kita adalah Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Itu 3 perayaan yang besar di Israel, saudara ya. Perayaan banyak makanan disediakan di sana. Nah, hari raya Pondok Daun, setiap keluarga Yahudi membangun sebuah pondok berdinding 3 dan memiliki atap yang terbuat hanya dari ranting palem dan dedaunan. Saudara, apa maknanya bagi orang Israel saat itu? Nah, dalam tanah Alkitab orang Yahudi, saudara ya, tanah itu singkatan Torah, yaitu 5 kitab Musa, lalu Nevi'im, N itu, kemudian Prophets, itu kitab nabi-nabi, saudara ya, Nevi'im, dan Ketuvim itu writings. Nah, tanah sama dengan PL sebenarnya dalam Alkitab, walaupun saudara berbeda komposisinya, tapi isinya hampir semuanya sama. Nah, dalam Perjanjian Lama, festival itu dimaknai sebagai festival panen utama bangsa Israel, bangsa Yahudi. Festival utama Bait Allah, itu Bilangan 29 ayat 14 sampai 12 sampai 40. Nah, sebagai pengingat, ini festival ini sebagai pengingat bangsa Israel mengenai pengembaraan mereka di padang gurun, di padang pasir yang keluar dari Mesir. Itu Imamat 23 ayat 33 sampai 44. Itu diperintahkan Tuhan, perayaannya demikian. Nah, masa itu saudara, mereka tinggal dalam pondok-pondok atau kemah sementara yang pada perayaan ini disimbolkan sebagai pondok. Nah, saat Bait Allah masih berdiri, perayaan ini dilanjutkan dengan festival mengambil air. Lalu dilaksanakan penuangan air ke atas altar sebagai sebuah simbol permohonan akan datangnya air hujan dari atas, dari sorga, saudara ya. Nah, seperti apa prosesinya itu? Kita akan melihat hal itu dalam renungan kita besok, saudara ya. Hari ini kita belajar bahwa perayaan-perayaan keagamaan kita sangat baik untuk mengingat karya Allah pada masa lampau dan meyakini bahwa Allah yang sama masih berkarya pada masa kini dalam hidup kita, baik keluarga, pribadi maupun gerejanya. Amin, saudara. Tuhan memberkati sekalian.